Selamat datang di cerita pendek Mia. Terima kasih sudah mendengarkan kisahnya. Sebelum kita mulai, silahkan like, subscribe, comments, and share. Semoga berkah menyertai kalian semuanya. Hujan turun deras. Di dalam rumah sederhana, suara bentakan terdengar. Kalau bukan karena aku, kamu nggak akan bisa hidup. Teriak Danu. Dina hanya diam, menahan air mata sambil mengusap pipi yang membiru. Dina hanyalah seorang istri, Danu. Suaminya menginginkan Dina tidak bekerja, cukup mengurus rumah dan anak mereka. Setiap hari Dina mengurus keluarganya dengan penuh cinta, meski hatinya sering terluka. Danu suaminya berubah tidak sebaik waktu awal pernikahan mereka. Danu tak hanya kasar dengan kata-kata, tapi juga fisik. Salah sedikit saja, bentakan sudah menantinya. Krak! Terdengar suara piring dibanting. Makanan ini asin banget. Kamu tuh ngapain aja seharian? Apa kamu tidak bisa masak? Dina menunduk mencoba tenang. Aku sudah masak sejak pagi dan mungkin tidak sengaja garamnya terlalu banyak, tetapi waktu aku rasain itu enak kok. Maafkan aku dan, ucap Dina lirih. Selalu alasan. Dasar nggak berguna, balas Danu, sambil berlalu meninggalkan Dina yang masih tertunduk. Anak mereka, Raka yang masih berusia 3 tahun menangis bingung melihat kedua orang tuanya. Keesokan harinya putra mereka Raka terlihat sangat pucat dan badannya menggigil. Dina bingung dan sangat khawatir sehingga Dina segera membawa Raka ke dokter terdekat dan alhamdulillah Raka hanya demam dan boleh dirawat di rumah. Tetapi begitu Dina dan Raka tiba di rumah, Danu sudah berdiri dengan muka marah di depan pintu. Dari mana saja kalian? Kenapa tidak ada masakan di rumah? Dasar pemalas! Teriak Danu sambil menarik lengan Dina masuk ke dalam rumah. Dina tersentak kaget sambil tetap memeluk Raka erat. Dina berusaha menjelaskan bahwa Raka demam tinggi dan dia membawanya ke dokter, dan waktu mencoba menghubungi Danu teleponnya tidak aktif. Tetapi hal tersebut bukan membuat Danu reda melainkan bertambah murka. Raka menangis ketakutan melihat ayahnya yang tiba-tiba memukul ibunya. Hati Dina runtuh, tetapi sekaligus membuatnya bangkit untuk kuat dan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Raka putranya dan dirinya sendiri. Aku harus keluar dari neraka ini, bisik Dina dalam hati. Mama jangan dipukul lagi, jerit Raka memohon pada ayahnya. Dina memeluk Raka erat. Saat itu, hatinya pecah. Tapi bukan karena takut, karena sadar ia harus bertindak. Beberapa minggu kemudian, Dina diam-diam pergi dari rumah bersama Raka. Ia numpang di rumah temannya dan mulai membangun hidupnya kembali. Dina bangkit menjual kue rumahan lewat media sosial. Hari demi hari pesanan bertambah, ulasan positif berdatangan. Dina bangkit. Luka batinnya menjadi bahan bakar kekuatan. Ia belajar berkembang dan membuka usaha catering dengan nama Dapur Dina. Hingga akhirnya bisnisnya berkembang pesat karena rasanya yang lezat dan kisah perjuangannya yang menyentuh banyak hati. Dalam 3 tahun, nama Dapur Dina sudah memiliki 3 cabang di kota besar. Dina diundang dalam acara-acara besar, diberi penghargaan, bahkan membuka lapangan kerja bagi para perempuan korban KDRT, dan rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan dan anak-anak yang menjadi korban keadaan orang tua mereka. Sementara itu, Danu yang dulu merendahkannya justru kehilangan segalanya. Bisnisnya bangkrut karena boros dan sombong. Tidak ada lagi yang menghormatinya, bahkan keluarganya pun menjauh. Suatu hari Danu berdiri di depan restoran milik Dina, lusuh dan penuh penyesalan. Dia berusaha untuk berbicara dengan Dina. Dina menatapnya tenang. Terima kasih karena kamu pernah menyakitiku. Karena itu aku bisa berdiri sekuat ini sekarang. Tapi maaf, aku tak akan pernah kembali. Karena aku sudah menemukan versiku yang lebih kuat, tanpa kamu. Danu terdiam menunduk. Semua ini salahku. Ya, dan kini kamu harus belajar menanggungnya. Seperti dulu aku menanggung semuanya sendirian, ucap Dina. Danu hanya bisa menunduk. Kehilangan wanita yang dulu dia remehkan, dan melihatnya kini jauh lebih tinggi darinya, adalah hukuman paling pedih yang tak pernah ia duga. Sementara Dina terus melangkah bersama Raka putranya dengan tersenyum bahagia. Dina berpesan, jangan anggap enteng luka seseorang, karena bisa jadi, dari sanalah ia tumbuh menjadi lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Dan bila kamu menyakiti orang yang tulus mencintaimu, penyesalan akan datang, saat semuanya sudah terlambat.